الله أكبر كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر الله أكبر كلما نبت نبات وأزهر الله أكبر كلما أطعم القانع المؤتر الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات جماعة Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam kajian rutin yaitu usul fikih. Sebelumnya saya mau tanya dulu, boleh? Boleh? Lemes amat. Boleh nanya Pak, Ibu? Habis kurban kemarin ya, di lesu ya. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik. Kajian kita kali ini adalah tentang membahas usul fikih, yaitu tentang kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih yang sering kita dengar, yang pertama yang kemarin dibahas tentang al-umuru bimaqasidiha. Yang sekarang bahasanya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Jadi ada kaidah fikhiyah yang artinya keyakinan tidak akan pernah bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Kaidah ini termasuk salah satu kaidah yang terbesar di antara semua kaidah fikih. Bahkan dia masuk 3/4 fikih. Hampir semua bab fikih masuk dalam kaidah ini. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi yakin lebih kuat daripada ragu. Kaidah ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW dari Muslim bahwa ada seseorang datang ke Nabi SAW. Orang ini ada keraguan bahwasanya ketika dia sholat dia merasa ada sesuatu yang keluar dari perutnya gitu. Kentut berarti ya. Tadi kentut enggak ya? Nah itu. Allahu Akbar. Mungkin tengah-tengah sholat kayak ada getaran tuh pantatnya atau perutnya. Kadang kita kalau naik ke atas tuh
dari sujud ke atas, kadang kayak ada gerang yang apa yang terasa di dubur kita. Nah kemudian ketika dia merasa seperti itu, apa kata Nabi? Kata Nabi, la yansarif hatta yasma' sautahu aw yajid rihan. Jangan dibatalkan sholatnya, teruskan. Sampai kapan? Sampai terdengar bunyinya kentut atau tercium baunya. Lalu Rasul bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila kalian mendapati dalam perut sesuatu, kemudian dia ragu, akhraja minhu syai'un amla, apakah keluar kentutnya atau tidak, tapi ada rasa-rasa gitu, rasa-rasa duburnya itu. Nah di sini fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan aw yajida rihan. Jadi jangan keluar dari masjid yang tujuannya untuk berwudu sampai terdengar suara kentutnya atau bau kentutnya. Jadi kalau kita sedang sholat, sepanjang kita tidak mendengar suara kentut atau tidak mencium bau kentut, maka sholatnya teruskan, tidak usah wudu lagi. Nah dari sinilah akhirnya para ulama membuat suatu kaidah, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak akan pernah bisa dihilangkan dengan keraguan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah kemudian yang kedua, hadis yang kedua bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas, bahwasanya Rasul bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah satu di antara kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla salasan am arba'an, dia ragu berapa rakaatkah salatnya, atau apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrah syakka wal yabni ala ma staiqan, maka yang ragu tinggalkan, yang yakin ambil. Kalau kita sholat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ambil yang 3 atau 4. Kenapa ambil 3 bukan 4? 3 apa 4 ya? Nah, karena di sini kan dikatakan yang yakin mana? 3 apa 4? Kalau 3 pasti yakin. Nah, yang ragu tuh 4, keempatnya ini. Pilihannya kalau 2 dan 3, 2 apa 3 ya? Berarti yang yakin mana? Yang 2 rakaat, yang 3 diragukan itu. Lalu dibuatlah kaidah tadi, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak akan pernah bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini banyak riwayatnya dengan isi yang sama. Jadi intinya adalah dari dalil tadi para ulama membuat satu kaidah bahwa al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak akan pernah bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, sekarang kita buat, Pak. Kita buat contohnya di sini. Kita buat contohnya di sini. Dan masuk dalam kaidah ini, i'lam anna hadhihi al-qa'idah tadkhulu fi jami'i abwabil fiqh. Kaidah ini ketahuilah, ini masuk di seluruh bab-bab fikih. Wal masail al-muntakharrija 'alaiha tablughu salasata arba'il fikih. Jadi kaidah ini masuk 3/4 fikih. Jadi semua bab fikih masuk kaidah ini. Nah, dalam kaidah ini ada punya cabang. Cabangnya apa? Cabangnya adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi dia punya cabang kaidah ini. Al-aslu, asal setiap hukum
baqa'u ma kana ala ma kana, tetap dalam keadaan yang semula. Jadi asal setiap masalah, setiap hukum itu kembali kepada semula, masih tetapnya dalam keadaan semula. Contohnya apa? Contohnya kita pertama dari masalah berwudu. Man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadats. Ada orang yakin berwudu, bersuci, tapi ragu batal tidaknya. Saya tadi yakin wudu, tapi batal enggak ya? Nah, yang diambil mana? Batal. Tadi yakin wudu, tapi ragu, ini udah lama, hampir 5 jam ini, ya kan? Batal enggak ya? Apa dengan istri sentuhan, apa kentut? Tapi yakin tadi wudu jam 6 kita urus sekarang nih. Tadi wudu mau sholat, keluar dari sini ke rumah siapa ngobrol dengan teman, terus jam 10. Nah, jam 10 kita mau baca Quran, megang Quran. Nih, tadi wudu batal enggak ya? Nah, kalau yakin tadi wudu pertama, ada yang wudunya, ragu dari batalnya, berarti yang diambil adalah yakinnya, berarti masih punya wudu. Kebalikannya sekarang, Pak, yakin tadi jam 6 saya kentut. Nah kan, yakin kentut atau yakin bersetubuh dengan istri kita sampai jam 10. Nah setelah kentut tadi wudu lagi enggak ya? Habis kentut apa wudu apa enggak ya? Nah kalau ragu tidak wudu, yakin kentutnya, nah berarti yang diambil adalah kentut, berarti kita batal wudunya, wudu lagi. Nah untuk meyakini misalnya kita yakin wudu tapi ragu dari batal tidaknya, maka kalau kita wudu lagi, kita wudu, batalkan dulu wudu kita baru berwudu. Karena yang namanya berwudu ada dalam keraguan. Kalau wudu tidak boleh ragu, Pak. Tadi batal enggak ya? Antara batal dan tidak. Wudu enggak ya? Wudu enggak ya? Atau batal enggak ya? Nah kalau kita wudu karena ragu, takut batal, wudulah kita. Nanti misalkan kita sholat, Allahu Akbar, oh iya benar batal, tadi saya ingat batal wudunya. Kenapa? Karena dasarnya wudu ragu. Makanya yakinkan, sebelum wudu yakinkan, batalkan. Misalnya Bapak pegang kemaluan Bapak, atau kentutkah, atau bagaimana, yakin batal baru wudu. Nah berikutnya adalah di antara cabang-cabang kaidah ini, ada orang ragu ketika dia punya wudu, ragu tadi itu saya tidur apa mengantuk ya. Nah ini dia ragu punya wudu, tapi kan kadang-kadang kita lagi baring-baring begini kan, terlentang, kemudian bangun, nah tadi saya tidur apa hanya mengantuk ini. Atau misalnya ada orang menyentuh istrinya atau orang lain, ya. Di cabang-cabang yang tadi sebutkan tadi, ini masalah apa? Masalah aslu baqa'u makana ala makana. Asal setiap hukum itu masih tetap dalam keadaan yang semula. Jadi kalau orang misalnya dia tidur kemudian ragu apakah tidur beneran atau hanya mengantuk saja, nah maka yang diambil mana? Yang diambil mana? Kalau tidur duduk iya nggak jelas nggak batal. Nah kalau kita terlentang begini, nah kan. Nah kalau misalnya ada gambaran-gambaran sepanjang masih terdengar suara-suara, meskipun ada mimpi-mimpi sedikit, tapi terdengar suara meskipun nggak jelas, ada suara-suara apa, orang ngomong apa, kita bangun, maka ini masih dianggap belum tidur. Tapi kalau sama sekali tidak terdengar orang suara-suara yang lainnya di sekitar kita nggak terdengar, maka dianggap tidur.
berarti batal wudu kita. Nah berikutnya sekarang Pak, ada orang dia memegang istrinya atau orang lain. Tadi saya pegang tuh istri apa adik saya, tak kan? Kita punya mertua dan punya istri di rumah kan. Mungkin kita ke dapur sentuhan kulit, tapi ragu tadi yang saya pegang itu istri apa mertua ya. Nah, kira-kira yang diambil mana Pak? Hah? Pewot. Nah kalau misalnya kita ragu, yang kita sentuh tadi apakah istri kita atau orang lain, maka yang diambil adalah istri kita. Berarti batal wudunya ya. Atau misalnya kita ragu apakah yang kita pegang tadi laki-laki atau perempuan. Oh enggak Pak, dari masalah tadi istri dan mertua. Jadi yang diambil adalah mertua, bukan istri mertua Pak. Sepanjang masih ragu, kita kan ragu awalnya nih. Ragu apakah yang kita pegang itu istri atau adik atau mungkin mertua kita yang tidak batal wudu, maka yang diambil yang tidak batal wudu. Kalau ragu, beda kalau yakin. Kalau yakin itu istri kita, jelas batal. Yakin itu mertua kita, tidak batal. Tapi kalau ragu, maka di sini al aslu baqa'u makana ala makana. Asal segala hukum adalah masih tetap dalam keadaan semula, artinya tidak batal wudu. Nah sekarang masalahnya, kalau kita pegang, yang kita pegang ini atau kita sentuh, apakah laki-laki atau perempuan? Ini banyak terjadi ketika kita tawaf Pak. Tawaf kan baca zikir, kan kanan kiri perempuan. Kadang-kadang istri kita, kadang-kadang saking bingungnya kita nih. Nah, kayak kita pegang tangan orang bukan istri kita kan. Nah kemudian ada keraguan ketika itu, apakah yang saya pegang tadi itu istri saya atau orang lain? Nah ini, atau apa dia perempuan? Kita lagi jalan sentuhan kulit atau di bis berdesakan, kemudian bertemu kulit dengan orang lain. Makanya kalau kita ketemu kulit dengan orang lain Pak, jangan dilihat orangnya, jangan dilihat, yakin oh perempuan, batal wudu kita. Jadi kalau di bis atau kayak kita waf ketika bersentuhan kulit, jangan dilihat orangnya, laki-laki pokoknya gitu, yakin laki-laki. Sepanjang masih ragu, gak yakin, maka masih dianggap wudu kita ada. Kalau sudah yakin orangnya, berarti batal wudu kita. Kalau memang membatalkan wudu. Nah berikutnya diantaranya adalah yang masuk di sini, misalnya perempuan, oke perempuan, tetapi kita ragu yang saya pegang itu kulitnya apa rambutnya. Perempuannya tadi itu perempuan ada yang di angkot atau di bis ya, misalnya mendekati kita, saya hampir kepegang atau tersentuh, apakah bagian rambutnya atau kulitnya, maka sepanjang tidak yakin, maka al aslu baqa'u makana ala makana, tidak batal wudu. Atau ada orang tidur, apakah tidurnya memang menetapkan pantatnya ke atas tanah atau tidak, maka yang diambil adalah tetapnya pantat kita di atas tanah, jadi tidak batal wudu. Banyak sekali Pak masalahnya. Nah kemudian ada juga masalah di sini, au syakka hal kana hal massal khunsa ihda farjaihi summa massa maratan saniyah wa syakka halil mamsusu saniyan al awwal awil akhir. Biasanya kan Pak kalau laki-laki menyentuh kemaluannya dengan dalam telapak tangan batal wudu kan, kita tutup. Nah yang tak terlihat ini dalam telapak tangan. Seandainya zakarnya, artinya yang apa, alifnya kita pegang bukan yang bawahnya Pak,
Kita pegang dengan dalam telapak tangan batal wudu. Kalau perempuan ketika memegang dalam farjinya, bukan luarnya doang, dalamnya, maka batal wudunya. Beda dengan khunsa, orang yang punya dua alat kelamin. Namanya khunsa. Kalau khunsa memegang satu kelaminnya tidak batal. Misalnya dia punya buah kemaluan, laki perempuan, yang dipegang laki-lakinya, tidak batal wudu. Atau yang perempuannya tidak batal wudu kalau belum dua-duanya kepegang. Ini khunsa. Nah sekarang ada khunsa dia memegang salah satu dari dua alat kemaluannya, alat kelaminnya. Tapi dia kemudian setelah itu dia pegang lagi yang kedua kalinya. Mungkin pertama dia pegang yang laki-lakinya, terus beberapa saat dipegang lagi yang kedua kalinya. Nah dia ragu yang dipegang yang kedua ini apakah sama dengan yang pertama atau lain lagi. Nah kalau misalnya dia ragu yang kedua apakah yang pertama atau yang kedua, maka yang diambil adalah tidak batal wudu. Kenapa? Karena ragu. Beda kalau yakin, yang pertama mungkin laki-lakinya, yang kedua perempuannya, nah baru itu batal wudu. Jadi kalau ragu tidak batal wudu. Di antaranya masalah tu'man bentar ya, sabar. Ini masalah tentang kaitan toharoh berwudu. Juga diantaranya di sini tentang masalah tadi wudu, kita beralih kepada masalah yang lainnya tentang masalah misalnya suami istri. Ada di sini masalahnya nih tentang masalah muasyarah az-zaujan. Jadi seorang istri dan suami, nah dua pasangan ini mereka hidup lama, entah sebulan, entah setahun. Istrinya ngomong begini bahwa idda'at adamal qiswah wan nafaqah. Kata istrinya, sepanjang saya hidup dengan suami saya tidak pernah diberi nafkah dan qiswah dan pakaian. Kata suaminya, saya sering ngasih nafkah, sering membagi pakaian. Istrinya bilang tidak. Nah ketika ada hal seperti ini datang kepada kita mengadu, suaminya bilang ngasih nafkah, istrinya bilang tidak ngasih, maka fal qauluha, maka ucapan atau dakwah yang diterima adalah qauluha, ucapan istrinya. Jadi suaminya tidak diterima, yang diterima adalah istrinya. Kenapa? Kembali ke itu tadi, al aslu baqa'u makana ala makana, karena asal hukum segala sesuatu itu kembali kepada apa? Kepada hal yang semula. Karena asal mula orang menikah itu tidak ada nafkah. Nggak ada orang nikah asalnya nggak ada. Makanya itu yang diambil asalnya. Karena asal ya al-asla baqa'uhuma fi zimmatihi wa adami adaihima. Karena biasanya asal ketika dia nikah pun awalnya tidak aksi nafkah, maka kembali kepada itu. Nah berikutnya sekarang ada misalnya seorang bapak punya anak perempuan dan dia berkeyakinan bahwa anak saya ini perawan, kata si bapaknya. Nah di tengah-tengah akad pernikahan tiba-tiba datang 4 perempuan berkata bahwa anak bapak ini adalah janda atau anak bapak sudah bukan perawan lagi. Nah bagaimana ketika itu? Apakah akad nikahnya batal atau tidak? Tidak batal. Yang diambil hukum di sini adalah bapaknya. Kata bapaknya, ini masih perawan.
Saya jaga dia baik-baik, nggak pernah kemana-mana. Saya pantau terus dari mulai jalannya, tempatnya, dan HP-nya saya pantau, aman. Ternyata ada orang datang, 4 orang berkata begitu. Maka yang diterima adalah bapaknya. Artinya dia perawan di sini bisa orang hilang perawannya mungkin dengan dicolok dengan jarinya hilang perawannya. Atau ada perempuan yang sering loncat, Pak, loncat, karena kencang loncatannya itu bisa menghilangkan perawan. Jadi ada beberapa hal yang menghilangkan perawan. Satu, mungkin dengan alat kelamin laki-laki. Kedua, dicolok dengan jarinya atau dengan yang lainnya. Yang ketiga, loncat. Nah, boleh jadi dia hilang perawannya itu dengan dicolok dengan jarinya atau mungkin gara-gara loncat jatuh. Nah, inilah maka diambil adalah dia masih dianggap perawan, tidak batal akadnya. Halo? Halo? Berikutnya sekarang, ada orang puasa, ada orang berpuasa. Nah, dia yakin kan asalnya kan malam, dia sahur, tapi ragu ketika sahur, apakah sahurnya ini masih ada waktu atau sudah subuh. Nah, mungkin nggak ada yang azan kali ya, nggak ada yang azan, dan juga dia nggak tahu kalau ternyata itu sudah habis waktunya. Mungkin dia buru-buru bangun dari tidurnya, masih malam ini, yakin saya nih, kan? Makanlah dia, padahal udah habis waktu. Kira-kira batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Al aslu baqa'u makana ala makana. Asal segala hukum adalah tetap dalam keadaan yang semula. Asal mula adalah malam, nggak ada subuh, malam dulu kan. Ketika ragu dari masuk tidaknya subuh, berarti masih ada waktu malam dianggap. Kebalikannya sekarang, ada orang buka, dia buka puasa, kan? Dikira misalnya ada orang mungkin dia mengira itu sudah maghrib, mungkin karena cuaca gelap mungkin ya, atau mungkin dia dengar ada suara di HP, Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal iklan itu misalnya. Bukalah dia akhirnya kan, pas buka ternyata belum maghrib. Nah, batal nggak puasanya? Batal. Kenapa? Al aslu baqa'un nahar, karena asalnya adalah masih ada siang. Kecuali ya kalau ragu. Jadi kalau kita ragu dari sahur atau dari buka puasa, maka yang diambil sebelumnya apa gitu. Kalau sahur kan sebelumnya kan itu dulu malam. Ragu dari sahurnya, meskipun sudah subuh tidak batal puasa. Tapi kalau buka puasa, maka yang diambil adalah masih ada siang, jadi batal puasanya. Insyaallah kaidah ini sangat banyak, luar biasa. Berikutnya sekarang masih ada kaidah yang lain, Pak. Contoh yang lain, di antaranya adalah ada orang tamkin, Mbak. Tahu isah tamkin dalam pernikahan? Tamkin artinya adalah seorang istri wajib tamkin tiap malam. Artinya dia wajib menyerahkan dirinya, tubuhnya ke suaminya setiap kali mau tidur. Ini wajib hukumnya. Namanya tamkin. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang istri an tanam, tidur. Tidak halal seorang istri tidur hatta sampai dia tu'ridha nafsaha, sampai dia menyerahkan dirinya kepada suaminya. Abi, malam ini, mungkin kasarnya Pak ya, malam ini mau dipakai enggak misalnya. Kalau mau dipakai saya mau dandan, kalau enggak mau tidur. Nah ini wajib. Bagaimana ini mau atau gimana? Nah, terserah lah, masing-masing punya gaya.
Intinya adalah wajib seorang istri tamkin ke suaminya. Kalau dia tidur tanpa begitu menyerahkan dirinya, maka tidurnya haram kalau suaminya tidak ridho. Makanya wajib. Nah, ketika misalnya ada istri berkata, kata suaminya begini pagi-pagi Pak. Jadi hukum dalam fikih itu kalau istri tamkin pada malam harinya, maka siangnya wajib dinafkahi. Tapi ketika istri kita tidak tamkin malam harinya, maka tidak wajib dinafkahi. Kalau dia tamkin malam harinya, wajib dinafkahi. Kalau tidak wajib. Nah, ada perdebatan misalnya nih, ada perdebatan. Kata si suaminya, tadi malam kamu nggak tamkin sama saya misalnya. Kata istrinya, tamkin. Nah, ribut kan nih? Soalnya ini urusan nafkah apa nih? Nafkah. Ada tamkin, ada nafkah. Nggak ada tamkin, nggak ada nafkah kan? Ini pikir Pak. Karena kamu tidak tamkin tadi malam, jatahmu hari ini tidak ada. Kata istrinya, tamkin saya tadi malam, nggak ada. Misalnya. Nah, maka ucapan yang diterima ketika perdebatan terjadi adalah ucapan suaminya. Kenapa? Karena al-aslu baqa'u makana ala makana. Karena asal mula setiap perempuan tidak pernah tamkin. Betul? Nah, makanya ini diambil hukumnya. Makanya apa, kalau kita suami istri nggak tamkin, ridhokan saja, kasihan. Oh, udah ridho aja deh. Ridhokan saja. Karena wajib hukumnya tamkin itu. Pada zaman dulu Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apakah ada seorang perempuan yang paling, siapakah ya Rasulullah orang pertama kali yang masuk ke surga di kalangan perempuan? Kata baginda Nabi, ada, istrinya Bilal. Dialah orang atau perempuan pertama kali masuk surga. Maisarah namanya, Maisarah. Fatimah kaget. Maisarah istri Bilal pertama kali masuk surga, mengalahkan Ansor dan Muhajir. Waduh, ini hebat ini. Dia buktikan, datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah. Fatimah putri Rasulullah. Iya. Ada apa ya? Mau bertamu. Maaf ya, tidak bisa menerima tamu hari ini. Kenapa? Karena belum izin suami. Saya belum bilang sama suami bahwa Anda akan kemari. Segini putri Rasulullah, bayangkan coba. Nanti aja besok ya datang lagi. Nanti saya katakan kepada baginda Rasulullah kepada suami saya bahwa datang Anda kemari. Pulanglah Fatimah. Besok harinya datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah ya? Iya betul. Sendiri? Enggak. Sama siapa? Sama Hasan. Oh, nggak bisa. Saya istrinya cuma Anda doang, Hasan enggak. Coba bayangkan coba. Ini tingkatan putri Rasulullah. Besok lagi datang lagi aja ya besok. Saya izin ke suami saya bahwa datang Hasan juga dibawa. Oh iya. Balik lagi Fatimah ke rumahnya. Besok nanya lagi, datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah pasti nih. Betul. Alhamdulillah. Sama Hasan kan? Iya, sama Husain. Nah. Sama Husain. Aduh maaf, kalau Husain belum diizinkan, saya izin ke suami. Yuk bayangkan, datang lagi besok ya. Nah, saya bilang ke suami saya bahwa yang datang Anda, Hasan dan Husain. Besok harinya datang lagi 3 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti nih Fatimah, Hasan, Husain. Betul, yaudah masuk. Kata suami saya, katanya, pokoknya kalau Fatimah kemari suruh masuk. Nah, masuk ke dalam. Fatimah matanya melihat ke sana sini Pak, melihat ke sekitar rumahnya. Dilihat ada makanan yang rapi, tersusun rapi. Kemudian lihat kamarnya, begitu indah kamarnya, rapi kamarnya juga.
Terus kemudian di bawah apa namanya? Di bawah itu, di bawah meja makan ada satu ember air. Terus kemudian di samping tempat makan ada cambuk. Jadi 4 yang beliau lihat tuh. Kata Fatimah, Maisarah, boleh tanya? Boleh. Ini makanan buat siapa? Ini buat suami saya. Khawatir dia nanti kalau pulang lapar langsung makan. Satu. Kalau ini air untuk apa? Takutnya dia kalau datang ke rumah suka kepanasan, kan dia kuli katanya. Langsung ngambil air, mungkin untuk basuh muka atau tangan atau lain-lainnya. Oh iya. Nah kalau kamar, kok begitu indahnya rapinya? Iya, takutnya dia mau, saya udah ready gitu. Udah siap. Gitu Pak. Ibu, ada ibu nggak? Siapkan Bu kasurnya, cepeng. Tidak perlu taburi bunga-bunga di atasnya, semprot yang harum. Itu sudah biasa Pak. Makanan pasti ada makanan. Kamar tidur pasti dirapikan sama istri kita, yakin lah. Kalau air mungkin jarang itu, ini nggak apa-apa lah, masih biasa. Nah ini cambuk buat apa cambuk? Cambuk buat apa ini? Nah kalau ini buat apa cambuk nih? Itu cambuk khawatir kalau misalnya dia makan tidak enak, apakah ada rasa asin, keasinan, atau mungkin ada pasir, maka ini cambuk hukumannya gitu. Ada yang begitu di sini? Cambuk, bayangkan. Diandaikan suaminya makan ternyata ada mungkin keasinan, cambuk, ceprot itu. Ini masih gigi nih, belum matang nasinya, cambuk lagi gitu. Makanya pantas kata Fatimah, dia pulang nangis dan berkata, pantesan kenapa beliau pertama kali masuk surga. Kenapa? Itulah khidmah ke suami. Jadi sebelum tamkin pun sudah siap, sudah ready itu kamar tidurnya. Subhanallah. Ini masalah tamkin Pak. Ini jangan dianggap biasa. Rasul mengatakan haram bagi seorang perempuan tidur duluan tanpa menyerahkan tubuhnya ke suaminya, terkecuali kalau suaminya ridho. Makanya kita banyak-banyak ridho kepada istri kita, kasihan. Dan bahkan dianjurkan untuk perempuan, istri-istri itu sering-sering berkata, masih suka sama saya tidak gitu. Itu katakan seperti itu. Kenapa demikian? Yang untuk ini agar takutnya dia udah nggak suka sama saya misalnya. Kenapa? Karena mungkin keriput, udah tua, ya ada ke salonin kan. Makanya kita suami siapkan biayanya. Kamu rawat tubuh kamu yang bagus, nih uangnya untuk perawatan, kasih. Biar indah. Misalnya apa yang kekurangannya dia, ambil. Kita senang perempuan pakai baju merah, beli baju merahnya, kita siapkan semuanya. Itu. Tentunya apa tujuannya? Tujuannya agar kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu. Bahkan guru saya pernah bilang dulu, misalnya kita di jalan Pak, melihat satu perempuan yang membuat kita takjub misalnya, entah pakaiannya atau apanya, nanti Bapak pulang ke rumah belikan pakaian yang kita lihat tadi perempuan ini. Tadi saya lihat perempuan seksi misalnya pakai pakaian gimana, nah belikan nanti, suruh pakai istri kita. Kan kaget ya, kenapa Pak? Enggak, pakai aja pokoknya gitu. Belikan. Oh tadi kan saya udah tua, tapi saya tadi takjub lihat anak SMA misalnya pakai baju SMA, belikan baju SMA. Intinya apa? Intinya rumah tangga kita biar sakinah, mawaddah warahmah. Jangan sampai akhirnya kita pulang ke rumah ingat terus perempuan itu gandeng, bayang-bayang. Nah, supaya hilang bayangan itu, nah pasti ke istri kita.
Oh tadi saya lihat keren banget, ada istri tuh pegang-pegang HP mahal dipegang-pegang. Wah takjub saya, belikan HP yang mahal. Atau kita lihat ada perempuan, oh gayanya hebat tuh di atas mobil apa, warnanya apa, belikan mobil. Masya Allah. Nah sekarang Pak masalah ada apa? Ada yang WA, ada yang nanya, Pak Ustadz, amin amin. Semoga nanti suami ibu semuanya lihat perempuan yang naik mobil bagus, kemudian pegang HP bagus. Nah, yang buat dia takjub. Nah, supaya ibu kena bagiannya, dibelikan HP bagus, dibelikan motor bagus, belikan mobil bagus. Amin. Nah ini Pak, ada pertanyaan kemarin kan, bagaimana hukumnya katanya ketika khutbah Jum'ah kotak amal jalan ini kotak amal. Ibadallah usiku. Ini kan, dan bagaimana di sini hukumnya? Nah kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf, ini ada kaitan dengan masalah ini, kaidah ini. Al-yakin la yuzabi syak ya. Jadi ketika khatib sedang khutbah, ibadallah misalnya, ayo dikelilingkan kotak amal nih. Di Al-A'raf ada ayat 204, Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa artinya? Kalau secara teks artinya, dan apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah dan perhatikan dengan baik, dengan tenang, agar kamu diberikan rahmat, gitu kan. Asal mula ayat ini itu terjadi ketika khutbah. Nah makanya Zakaria Ansor beliau berpendapat apabila khutbah sedang berjalan atau dibacakan, maka dengarkan khutbah tersebut dan ansitu, perhatikan. Nah kalau misalnya orang yang hadir 40 orang pas, nah ini nih, pas 40 orang. Dan ketika kotak amal dikelilingkan, satu orang tidak mendengar hukum khutbah dari 40 orang ini, maka khutbahnya tidak jadi, Jum'ahnya nggak jadi Pak. Karena 40 orang pas. Satu orang tidak mendengar hukum khutbah, bahkan ketika amin, Allahumma gfir lil muslimina, misalnya, satu orang tidur, nggak sah doanya, nggak sah utuhnya. Nah seandainya yakin 40 orang nih ketika diedarkan kotak amal itu bisa menghilangkan kekhusyuan, bahkan tidak mendengar rukun khutbah, maka tidak sah khutbahnya. Kalau nggak sah khutbahnya berarti diulang kembali. Khutib, tadi saya tidur nggak dengar, ulang lagi khutibnya. Ibadallah. Dan bahkan Pak, nih ada tebak-tebakan dulu katanya, sholat apa coba gara-gara dia batal, semuanya batal. Nah ini nih, itu khutbah Jumat. Kalau mobil Syafi'i kan 40 orang batasnya, kurang 40 tidak sah Jumat. Misalnya ada orang buru-buru, kan kewajiban berjamaah 1 rakaat saja kewajibannya nih. Allahu Akbar, 1 orang saja 1 rakaat saja kita ambil, udah bisa mufaraqah. Misalnya ketika khutbah berjalan, alhamdulillahirabbil alamin misalnya, kan itu 1 orang. Nah, atau dia pulang ke rumah, dia kentut, batal, maka semua yang sholat ikut batal. Kenapa? Gara-gara dia batal. Nah sekarang kaitan dengan itu, dengan pengedaran kotak amal. Kalau 40 orang pas, sekiranya bisa menghilangkan kehusyuan, tidak mendengar rukun khutbah, maka haram mengedarkan kotak amal. Kenapa? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kalau ragu, misalnya ragu kita nih, kayaknya enggak sih, tetap terdengar karena kencang ini speakernya kencang, terdengar. Meskipun samar-samar, yang penting terdengar, maka hukumnya makruh. Makruh hukumnya makruh.
terkecuali di tempat tersebut sudah terbiasa. Di mana-mana juga terbiasa yang namanya kotak amal itu pasti dikelilingkan pada saat, betul kan? Nah, ini kan udah tradisi, udah tradisi. Nah, kalau sudah terjadi tradisi, maka hukumnya yang tadinya makruh bisa dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kenapa? Agar tidak timbul fitnah nanti. Beres sholat khutbah, beres selesai sholat Jumat, pada ngomong di KM nanti. Kenapa kotak amal? Ngomong kan ramai nih, ribut. Daripada ribut, udah kelingan aja. Dan saya yakin di sini ini lebih dari 40 orang khutbah yang hadir di sini. Dan saya yakin mungkin lebih dari 40 orang mendengar semua khutbah mungkin, meskipun samar-samar. Ya. Yang oleh karena itu, hukumnya mengedarkan kotak amal, kotak keliling, kalau seandainya yakin 40 orang satu saja tidak mendengar, ngantuk berat dia, maka batalah. Tidak bisa 40 orang ini diganti dengan orang lain, mesti orang setempat. Ini Arafah, ya Arafah berarti. Kalau misalnya orang lain datang ke situ, jadi cukup 40 orang tidak sah. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tidak mesti 40 orang. 2 pun sah. Khutbah mengadakan Jumat. Jamaah rahimakumullah. Mungkin inilah beberapa contoh. Kalau kita kaji Pak, contoh-contohnya banyak sekali ini. Ini hanya sebagian kecil di antara contoh tadi. Jadi intinya kita pegang kaidah yang pertama, al yaqinu la yuzalu bisyaki. Artinya keyakinan tidak akan pernah bisa dihilangkan dengan keraguan. Terus di bawahnya ada kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Asal setiap hukum itu tetap dalam keadaan yang semula. Silakan, ada yang ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz yang dia berbuka puasa, tapi dia yakin bahwa itu udah waktu di rendah itu sama. Yang kedua, ini ada orang kan salat tahajud nih, 4 rakaat kan, dia baca ayat yang panjang-panjang. Tapi pas rakaat kedua dia kebelet mau ini Ustaz, mau ayat. Apakah dia bagian 2 rakaat aja atau yang rakaat yang 4 dipercepat itu Ustaz? Nah, kalau misalnya Bapak sudah yakin masuk waktu, nggak masalah kalau yakin masuk waktu. Misalnya Bapak punya jam yang anti dusta misalnya. Kadang-kadang di Islam juga, ini jam yakin nggak pernah mati atau baru diisi baterainya, yakin kita. Atau HP kan udah pasti itu HP. Nah itu, yang penting jangan sampai azan Pak, dikira maghrib, masuk asar maghrib. Kalau yakin sudah masuk waktu, tapi di Masjid Baitul Izzah belum azan misalnya. Nih, kok belum azan juga nih misalnya, tapi udah waktu yakin saya nih, Bapak buka akhirnya. Ini kalau yakin nggak masalah, karena masalah. Mungkin kita ketika belum azan mungkin lagi buka dulu si muazzinnya atau mungkin lagi di air dulu. Yang kedua, kalau kita tahajud niatnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Boleh 2, boleh misalnya 2 rakaat lah. Rakaataini Allahu akbar. Baru 1 rakaat, wah ini kebelet. Bagaimana nih? Apakah batalkan atau 1 rakaat saja? Kan niatnya 2 rakaat tadi. Bapak nanti di sini boleh dijadikan 1 rakaat. Meskipun Bapak niat qobliyah Isya misalnya, qobliyah ba'diyah Isya misalnya, kita diakhirkan ba'diyah Isyanya, diakhirkan. Begitu malam ternyata baru 1 rakaat udah mau BAB, maka ganti sholatnya niatnya. Yang tadinya ba'diyah Isya ganti menjadi sholat mutlak. Saya berniat atau merubah ba'diyah Isya menjadi mutlak, artinya bisa 1 rakaat. 1. Yang kedua, andaikan nggak tertahan lagi, batalkan sholatnya. Kalau sunnah ya, ini kan sunnah. Beda dengan yang wajib. Kalau sholat wajib nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa dibatalkan. Kalau wajib, kalau sunnah bisa. Allahu akbar, perempuan lagi sholat, alhamdulillahirabbil alamin, mama batalkan sholatnya. Kan sunnah ini. Suami wajib.
Atau seorang murid lagi sholat, atau baca Quran, datang gurunya manggil, fulan, shadaqallahul azim, samperin gurunya, batalkan sholatnya yang sunnah. Beda dengan yang wajib, tidak. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, ini terkait dengan kaidah Hmm. al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, biasanya yang membuat kita ragu itu tidak hanya dalam hal ibadah, tapi juga dalam hal makanan, dalam konsumsi segala macam. Nah, saya ingat tuh, da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Itu hadis atau qaulus sahabat atau apa tadi? Itu tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan, artinya yakin gitu. Nah, cuma ini posisinya sebagai hadis atau apa tadi? Itu hadis. Wassalam. Sahih tadi. Sahih. Yang kedua kan ada pertanyaan begini, apakah berkurban itu lebih afdol hari pertama dibanding dengan hari-hari yang lain, tasyrik yang lain? Jika misalnya kemarin tuh dulu ada Kamis gitu kan, bahkan ada yang Rabu, kurbannya itu lebih bagus pada hari pertamanya dibanding dengan hari lain. Kira-kira sudah menjelaskan. Kalau kita lihat dari harinya, memang Nabi pernah mengatakan tidak ada hari yang paling dicintai Allah Ta'ala ketika menyembelih atau mengalihkan darah di hari 10 itu. Paling afdol itu hari 10. Tapi misalnya ada, dari tidak semua paten atau tidak semua mutlak, tidak semuanya hukum-hukum itu sudah paten. Nah, seandainya ada hal-hal yang tertentu, misalnya saya ingin kambing saya dipotong oleh orang yang soleh. Nah, kebetulan orang itu belum datang hari ini, dia datang tanggal 14 nanti, tanggal 13 tasyrik terakhir minggu misalnya nih. Saya ingin doakan sama dia orangnya soleh, banyaklah, kemudian mau dibawa ke tempatnya dia. Nah, kalau misalnya ada hal seperti itu, ini afdol, lebih utama lagi seperti itu. Sama seperti begini Pak, misalnya kan dalam hadis anjilu bis shalah qablal faut, segerakan sholat pada waktunya kan, ketika azan berkumandang Allahu akbar, Allahu akbar. Nah ini nih azan, bangun buru-buru sholat. Tapi ada kloter kedua, misalnya jamaah pertama cuman 3 orang misalnya, tapi yang jamaah kedua sekitar jam 1 apa jam 1 lah katakanlah itu jamaahnya banyak, mungkin pegawai-pegawai ya, berkeluar rame. Nah, mana yang diutamakan? Apakah jamaah yang pertama tapi sedikit atau yang kedua? Bahkan ada yang soleh, imam soleh misalnya, maka afdolnya adalah yang kedua. Seperti itulah. Kemarin ada gini, kan hari pertama Kamis, kalau kita ya, itu adalah Jumat. Ini perdebatan tuh. Jumat aja, Jumat ya umur ini juga kan yang lebih afdol juga hari yang dibanding hari-hari yang lain. Udah nyembelihnya Jumat aja. Nah ini perdebatannya. Nah mengambil Jumatnya juga tak kira-kira gitu. Enggak itu. Kaitan dengan itu hari tidak. Tetap yang utama adalah hari Lebaran. Hari Lebaran tetap yang diutamakan. Beda kalau masalah orang yang menyembelih dan pembagiannya. Itu bisa seperti gini Pak, kan zakat itu tidak boleh. Zakat fitrah itu tidak boleh dikeluarkan setelah sholat Id. Wajibnya pas malam takbir wajibnya. Sunnahnya sebelum sholat Id. Setelah sholat Id hukumnya makruh. Tapi, ada tapinya. Andaikan zakat fitrah kita ini diserahkan ke orang yang soleh, ada orang soleh tunggu nih orangnya belum datang. Saya ingin zakat ke dia misalnya, tapi orangnya belum datang dan dia datang setelah sholat Id, maka itu jadi yang tadinya makruh tidak makruh. Boleh dipindahkan ke dia, bahkan disunnahkan seperti itu. Sama kayak tadi kaitannya tentang masalah kurban itu. Pertama afdolnya, tapi kalau ada hal tertentu maka itulah yang diutamakan. Masih ada? Waalaikumsalam. Banyak remaja kita masih pada ngobrol
sebagai tablir, biarin aja atau di kepret dikit pakai korban. Yang lama itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika khutbah berjalan, kan ada hadis paman tak apa yang pokok lagu apa awalnya tuh? Ansitu, barang siapa yang berbicara ketika khutbah maka taqad lagha, paman lagha fala jum'atalah kan. Kalau sudah lagha maka tidak sempurna, bukan tidak jadi, tidak sempurna Jumatnya. Iya, hal-hal yang berkaitan dengan gangguan ketika khutbah Jumat terjadi maka sebaiknya dihindari itu. Jadi ketika khutbah berjalan tidak boleh, kalau mengganggu tidak boleh yang namanya ada, apalagi main game, pegang HP, chatan, buka Facebook. Ini mau khutbah apa, mau buka apa? Dengarkan sementara, hanya berapa lama kok, nggak lama ini. Jadi HP tahan dulu. Makanya kan setiap kali ini khutbah berjalan pasti ada pemberitahuan. Yang masih on HP-nya tolong dimatikan atau disilentkan gitu kan. Ini pemberitahuan ini. Nah itulah Pak. Tapi kalau misalnya kita larang anak-anak muda kita dengan keras, khawatir pundung nanti nggak datang lagi ke masjid gitu kan. Tetap kita wajib beritahukan, tidak boleh main HP nak. Ketika khutbah berjalan tidak boleh, lepas dulu. Khusukan, mending tidur daripada kita main game, mending tidur saja sudah, tidur. Tapi kalau main HP itu bisa mengganggu. Pahala juga dapat juga. Iya, tidur. Yang penting kita ini sudah pas 40 orang kalau madzhab Syafi'i. Sekiranya sudah pas 40 orang bahkan lebih, maka silakan tidur daripada kita main game, main HP. Itulah jamaah sekalian kajian kita pagi hari ini. Insyaallah di kaidah berikutnya kita akan lanjutkan bahasan tentang usul fikih. Mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min jami'il alamin. Ya Rabbana i'tarafna ya sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah